Kami atas nama Perwitan Desa juga menyampaikan mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ditempatinya tempat reses yang pertama dari Ibu Dr. Ratnawati. Tentunya ini semua mudah-mudahan ini semua dapat membawa keberkahan buat kita semua, masyarakat Sindang Jawa khususnya, dan di dapil satu umumnya tentu saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin Ibu aja, saya ingin menyampaikan sedikit profil Desa Sindang Jawa. Desa Sindang Jawa adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Duku Puntang dari 13 desa yang ada di Kecamatan Duku Puntang. Secara geografis letaknya alhamdulillah sangat strategis karena dilalui oleh jalan provinsi, sehingga memungkinkan untuk menjadi akses yang paling dekat ke provinsi atau ke Bandung tentu saja ya semua. Sebagai gambaran, luas wilayah Desa Sindang Jawa itu kurang lebih 211 hektar yang terdiri dari perumahan, pekarangan dan pertanian. Pertanian sendiri sekarang tinggal ada kurang lebih 80 hektar Bu Haji untuk Sindang Jawa, karena di sana sini sudah mulai tergerus oleh perumahan dan lain sebagainya. Padahal Sindang Jawa salah satu desa sebagai penyangga ketahanan pangan, tetapi memang mungkin karena kebutuhan dan lain sebagainya, keadaan hampir di pinggir jalan provinsi ini udah digunakan yang tadinya sawah pertanian sudah digunakan dengan perumahan dan lahan lainnya. Nah, kita mungkin sering mendengar, kita sering mengikuti acara-acara reses DPRD daerah maupun provinsi maupun DPR RI. Dan ini mungkin sekian kalinya dihadirkan, tidak hanya DPR provinsi, juga DPR RI sering hadir ke sini, yaitu Pak Herman Heron. Kebetulan Pak Herman Heron itu suaminya Ibu Ratnawati. Alhamdulillah suami istri dari KB. Ya, Kang istrinya masuk DPR provinsi, ya, yang suaminya 4 periode masuk jadi anggota DPR RI. Artinya alhamdulillah. Dan itu semua dari fraksi Partai Demokrat. Dan salah satu mungkin bahwa di daerah Sindang Jawa khususnya dan Duku Puntang Sumber dan Dapil 1 ini, alhamdulillah suara Bunda kemarin tuh ya mungkin ketiga suara terbanyaknya punya. Yang pertama Sedong, kedua di daerah utara, dan ketiga ini di daerah Dapil 1. Alhamdulillah maksudnya. Artinya emang suara Bunda di sini tuh lumayan banyak. Nah, apa itu reses? Reses itu ya untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan ini kesempatan kita bahwa ada wakil kita yang duduk di provinsi untuk menyampaikan, ya, yang hadir pada hari ini, sampaikan aspirasinya ya kepada beliau. Dan kita juga pengen tahu kira-kira di bidang apa saja sih beliau itu masuk di komisi berapa, ya, ntar bidangnya apa saja, supaya yang hadir pada hari ini tahu persis, oh berarti saya harus mengusulkannya ini, karena emang beliau di komisinya di komisi bidangnya bidang apa gitu posisinya. Antara lebih yang akan menyampaikan pemaparannya itu dari Bu Ratna sendiri, beliau ada di posisi di komisi berapa, dan bidang-bidang dan mitra dinasnya ini apa saja. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kenapa di sini Pak Kuku saya hadir, karena kebetulan Sindang Jawa ini punya anggota dewan yang linier, lamanta terstruktur Bu. Ning daerahnya anak Pak Haji Heri karo Mahmud Jawa, ning provinsi anak Ibu Haji Dr. Ratnawati, lan ning DPR RI mau Kang Jare Pak Haji Heri sebut anak Pak Hero. Jadi kabupaten, provinsi, republik sampai nasional, daerah Sindang Jawa Pak Kuwu anak anggota dewannya Pak Kuwu yang bisa dikomunikasikan. Mudah-mudahan ini bukan hanya manfaat dari anggota dewannya yang terpilih,
tapi juga manfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tersalurkan aspirasinya. Ya, semono bae, engkau berkembangnya ning tanya jawab. Kienku kan kenapa kita hadir nganggo melengkapi bokat ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut infrastruktur. Kalian, saya alhamdulillah suara untuk Partai Demokrat, suara saya terbesar dari 8 anggota DPRD provinsi yang terpilih, sehingga saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memilih kami sebagai wakil dari Partai Demokrat. Saya satu-satunya perempuan dan perempuan pertama menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di provinsi. Semangat ya ibu-ibu ya. Oke. Suara saya juga sepertinya yang terbesar dari para ibu, Pak. Karena ibu-ibu biasanya setia aja. Bu bapaknya langsung senyum-senyum ya. Alhamdulillah saya sebagai ketua fraksi sehingga saya bisa memilih saya mau duduk di komisi berapa. Seharusnya karena saya dokter, saya berada di komisi 5, Komisi Pendidikan dan Kesehatan, karena pasti di sana perlu peran saya sebagai dokter. Namun karena saya sebagai ketua fraksi, saya ingin melihat dulu Pak, di Komisi Anggaran ini adanya di Komisi 3, sehingga saya saat ini saya memilih di Komisi 3 dulu Pak. Karena apa? Saya ingin melihat Jawa Barat ini potensi daerahnya seperti tadi Pak Kuwu, PAD-nya belum tergali untuk desa Sindang Jawa. Saya kaget karena di tempat lain sudah ada nih Pak. Apalagi ini sudah perlintasan utama daerah provinsi, antar kabupaten kota. Sindang Jawa tadi sudah masuk dalam perlintasan. Namun PAD-nya belum ada. Nah ini juga sudah menjadi pikiran saya, tadi saya tulis catatan saya kenapa. Apakah tidak ada potensi yang bisa digali dari desa Sindang Jawa ini? Ya, Pak Heri tadi mengatakan kalau hari Sabtu Minggu macet katanya. Daerah Sindang Jawa ini karena perlintasan ke arah Kuningan untuk Dharma Wisata. Sedih nggak Bu? Dapat macetnya aja. Iya, benar nggak? Di dalam pikiran saya, apa yang harusnya orang lewat macet itu bisa ditarik. Jadi nggak usah jauh-jauh, di sini saja membuang uangnya yang pariwisata. Nah, saya tidak tahu nih Pak Heri. Nanti tolong saya dikasih gambaran daerah masing-masingnya ini, di tiap desanya ada potensi apa yang bisa dikembangkan. Karena insya Allah di provinsi itu sedang mengembangkan desa wisata, ya, satu itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua pilih masyarakat ini. Pertama tadi terkait dengan wilayah kumuh Bu Dokter. Memang Sindang Jawa dilalui kebetulan memang jalan provinsi Bu Dokter. Cuman kita itu ada satu wilayah yang tidak dilalui akses jalan, baik itu kabupaten maupun provinsi. Jadi kalau dulu namanya Cantilan, dan itu terhalang oleh sungai, sehingga memang layak itu daerah itu, wilayah itu di RW 1 di Blok Pentas. Kebetulan Pak Menurut Jawa juga sudah berkunjung ke sana, dan itu sesuai dengan ini SK Pak Bupati, itu salah satu wilayah kumuh. Dan alhamdulillah program sudah banyak masuk, baik itu untuk infrastruktur, untuk juga air bersih dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah masuk. Jadi untuk kekumuhannya sudah berkurang Bu Haji. Ya. Cuman ada satu hal mungkin ini Pak RW masyarakat Pentas, mohon maaf ya, agar kekumuhan itu bisa hilang dan bisa maju, masyarakat Pentas ini menginginkan ada satu jembatan.
jembatan yang melewati sungai Kali Cisoka, sehingga aksesnya bisa langsung. Selama ini akses itu hanya melalui desa lain atau kelurahan lain yang melalui penduduk ini, jadi kurang. Nah, dari sini kalau memang nanti ada terhubung dengan jembatan yang melalui Kali Soka itu, mudah-mudahan pertama memudahkan akses dan akan membawa dampak nilai ekonomi tinggi, sehingga seiring dengan tadi wilayah kumuh juga akan terkikis itu mungkin. Menyambung dari Bapak Jayat sebagai kepala desa, ini ada titipan dari masyarakat Blok Pontas khususnya mengenai masalah jembatan yang tadi sudah dibahas sama Pak Kuwu. Sekarang saya dititipi oleh Pak RW 01 Blok Pontas Desa Sindang Jawa, yaitu mengenai akses jalan utama. Karena Blok Pontas belum mempunyai akses jalan utama, masih menumpang di kelurahan desa lain. Jadi saya mohon bantu Bu Haji untuk mengawal terus masalah jembatan, Bu Haji. Saya mohon. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta berobat, Bu Haji ya, untuk jualan. Ya Allah, jalur gerobak sengawet tahun pira, Bu Haji. Ini Bapak Dewan Ajaro, alhamdulillah. Di Sidawangi itu saya sudah meminta ke Pak Herianto mekanisasi, Bu. Kebetulan di desa saya itu di Sidawangi, khususnya di Blok Capang itu kan mayoritas petani, Bu. Dan alhamdulillah udah di ACC untuk mekanisasinya insya Allah tahun depan. Nah, ada satu lagi Bu kendalanya, Bu, yaitu embungnya, Bu. Embung. Untuk embungnya. Nah, mohon kiranya Ibu bisa menjadi atensi Ibu untuk pembuatan embungnya, Bu, di Desa Sidawangi. Dan satu lagi, Bu, permintaan saya ada dua. Kebetulan saya kesini tuh ngajak timnya saya yang dulu jadi tim sesnya Ibu, Bu, sama Pak Heri dan Pak Herman. Kebetulan dua-duanya tuh pada saat setelah pemilihan tuh jatuh semua, Bu. Yang satu dari pohon mangga, yang satu di kali. Dan beliau tuh dulunya semua usahanya yang satu ngambil mangga, yang satu ngambil kelapa, Bu. Dan makanya kenapa saya ajak ke sini, karena beliau tadinya usaha dan sekarang tuh nggak usaha gitu, Bu. Nah, saya sampai sini beneran. Alhamdulillah Pak Heri kasih kesempatan saya buat datang ke sini, saya ajak gitu, Bu. Setiap ada rapat mengenai kemenangan, kita semangat, kan? Dan alhamdulillah saya ajak beliau, karena nggak usaha, Bu, sekarang. Kira-kira kalau misalkan ini minta gerobak atau apa, Bu, buat usaha di rumah. Oke, itu aja, Bu. Ini masalah UMKM, ada yang nanya sama saya, Pak. Bagaimana UMKM, apakah macam pembuatan pabrik konveksi tapi perumahan gitu, apa itu masuk UMKM atau tidak? Terus bagaimana cara melobi atau mendapatkan apa itu bimbingan atau sekalian dana lah kalau bisa gitu ya. Nah, itu jalannya kemana? Terus yang kedua itu tadi disinggung oleh Pak Dewan Mas Herianto bahwa yang ini selalu macet. Itu kalau malam bukan ya, ini kalau yang bukan malam gitu suka ada kontainer lewat sini, Pak. Nah, itu yang saya, kontainer itu sebenarnya kan ini kan jalan kabupaten nih, mungkin tonasenya melebihi atau enggak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ini, apakah ada kurang pengawasan dari kabupaten atau gimana gitu ya. Saya mohon untuk ditindaklanjuti biar nggak pada bolong jalannya gitu. Pasal ini juga nanti saya pelajari lagi di provinsi, apakah bisa masuk ke dana dari APBD provinsi atau harus masuk ke pusat BPU. Karena dari Bintek kemarin, silakan kalau ada aspirasi dari masyarakat, tolong Demokrat lebih tanggap. Kenapa? Karena Menteri PU-nya adalah dari partai kita, Partai Demokrat. Semoga kita dorong
dari bawah, dari DPRD-nya, dari DPRD provinsi, juga dari DPR RI, ini bisa segera dapat diwujudkan. Mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja mungkin saya meminta Pak Kuwu dilengkapi. Kalau hanya jumlah KK dan lain sebagainya, itu tidak menggambarkan bahwa itu ada urgensinya. Saya minta berapa di sana masyarakat yang masih stunting, berapa yang tidak mendapatkan akses pendidikan, berapa orang yang masuk dalam warga miskin yang harus dibantu oleh KIP dan lain sebagainya. Kalau itu bisa ditulis di sini lebih bagus. Kenapa? Karena merupakan daerah prioritas, termasuk tadi daerah kumuh ada di sini. Masukkan Pak. Jangan hanya luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi kenapa urgensinya Pak Menteri itu harus turun di desa ini? Ya karena itu terisolasi masyarakatnya, pendidikannya kurang, perekonomian kurang, misalnya stunting tinggi, dan itu menjadi prioritas dari PU bisa diajukan. Yang kedua tadi selanjutnya dari Pak Kuwu adalah GOR. Tadi sudah saya katakan, silakan dikaji. Yang keempat, agrowisata, ada camping ground yang bisa dilakukan. Silakan Pak, dikaji dengan para tokoh masyarakatnya. Kalau bisa ada kajian akademik dari universitas yang ada di Cirebon, bekerja sama nanti dengan anggota dewannya, apakah di sana bisa untuk daerah agrowisata. Yang ketiga, desa wisata, di sini juga diperlukan adanya embung. Tadi Mas Herianto mengatakan persyaratan dari embung sendiri adalah harus adanya sumber air. Ya, tolong itu juga dikaji sehingga kalau kajiannya sudah matang, kita enak mendorongnya. Barangkali nanti perlu kajian-kajian dari kita, Mas Herianto dari provinsi, silakan nanti diajukan. Barangkali perlu dari orang-orang provinsi, silakan diajukan. Yang kedua, Mas Samudi, terima kasih. Ambulan sudah jalan terus, tapi gocek-gocek ya ambulannya. Kamu lewatnya kemana, Mas? Diserempet-serempetin ke siapa itu mobil jadi gocek semua ya? Nah ini akses jalan juga tadi, insya Allah gerobak hari ini ada 2 gerobak UMKM karena dapil saya itu sangat luas ya Pak. Kecamatan saja 40 kecamatan untuk Kabupaten Cirebonnya sendiri, belum Indramayu 31 kecamatan, ditambah 5 kelurahan di Kabupaten Cirebon yang kebetulan semuanya juga wilayah yang harus dibantu. Sehingga kami ada 50 gerobak yang harus dibagi ke 30 kabupaten kota. Insya Allah kedepannya kita adakan kembali. Hari ini daerah Dukuh dan sekitarnya mendapatkan 2 gerobak dan 4 posyandu kit beserta kemarin tadi malam Pak Herianto juga meminta ada tambahan makanan tambahan yang bisa diberikan. Insya Allah ada, kami berikan. Ibu, acara hari ini bisa diceritakan? Alhamdulillah hari ini reses hari keempat saya di Kabupaten Cirebon, merupakan reses ketiga setelah kemarin disela untuk reses di kota Cirebon. Hari ini kebetulan saya reses di Dapil 1, tepatnya di Desa Sindang Jawa yang merupakan dapil dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon yaitu Mas Herianto. Banyak sekali aspirasi yang diminta, salah satunya adalah pembangunan jembatan dan juga ada UMKM, di sana ada UMKM konveksi dan juga ada masukan juga ingin adanya embung di beberapa desa
Yang hadir tadi adalah dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumber dan Kecamatan Dukuh Puntang. Jadi dari aspirasi yang terbuka dengan masyarakat kira-kira akan diproses seperti apa oleh DPRD Provinsi? Untuk tahun 2025 anggaran ini sudah diketok palu Mbak Desi pada tanggal 8 November kemarin. Namun kita kan sama-sama tahu ya, tanggal 27 November ini nanti ada pilkada untuk Kabupaten Cirebon dan juga pilgub untuk Jawa Barat yang tentunya akan menghasilkan calon pemimpin kita yang baru. Nah, di sana biasanya di bulan Februari itu ada perubahan anggaran, sehingga aspirasi-aspirasi yang saya serap di PSS pertama ini saya akan bawa untuk di anggaran tambahan. Namun kalau tidak bisa juga di aspirasi dari anggota DPRD provinsi, akan saya bawa ke pusat. Kebetulan kami dari Partai Demokrat ada menteri yang mewakili kami di kementerian, ada 4 menteri dan 1 wamen. Insya Allah aspirasi itu juga bisa saya bawa ke kementerian langsung yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Cirebon. Mungkin harapan ke depan Ibu untuk masyarakat Jawa dengan potensi yang sudah ada saat ini. Ya, tadi saya mendengar dari Pak Kuwu sendiri masih ada sebetulnya desa yang harus dibantu, masih masuk kategori kumuh, yang terutama karena memang akses jalannya yang terisolir, sehingga untuk mendapatkan mungkin kesehatan atau pendidikan itu secara layak mereka harus menempuh jalan yang jauh. Itu yang harapan saya bisa terwujud adalah akses jalan ke daerah tersebut, sehingga bisa mengubah daerah kumuh menjadi daerah yang layak huni untuk Kabupaten Cirebon dan terutamanya untuk Kecamatan Dukuh Puntang. Yang kedua tentunya PAD dari Desa Dukuh Puntang sendiri belum ada, dan potensinya untuk potensi wisata itu sangat potensial karena sebetulnya daerah Dukuh Puntang ini dilalui oleh wisatawan yang ke arah Kabupaten Kuningan, sehingga potensi menjaring masyarakat untuk berwisata ke daerah Dukuh Puntang terutama di Sindang Jawa itu sangat besar potensinya.